Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Alamsyah. Saya adalah dosen tetap di program studi Magister Pengolahan Sumber Daya Alam dan juga sekaligus Ketua Program Studi Biologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video ini saya akan mengajarkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Dasar Bioteknologi dan Instrumentasi dengan kode BI 51710012. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Dasar Bioteknologi dan Instrumentasi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar bioteknologi, penerapan biotika dalam bioteknologi, aplikasi bioteknologi dalam bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan, aplikasi bioinformatika dalam bioteknologi, pengenalan bisnis dan industri bioteknologi, penggunaan perlengkapan pelindungan diri, penggunaan peralatan neraca dan gelas, mikroskop dan mikrotom, serta peralatan laboratorium untuk riset. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah Dasar Bioteknologi dan Instrumentasi ada 5, yaitu yang pertama, menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi pengetahuan biologi pada bidang pangan, kesehatan, lingkungan, dan sumber daya hayati dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati maupun lingkungan. Yang kedua, menguasai prinsip dan konsep pengukuran berbasis pada teknologi, instrumen, serta metode standar analisis dan sintesis sumber daya hayati. Ketiga, menjunjung tinggi nilai moral, etika Islam dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan berorientasi pada keunggulan, keadilan, dan ikhtiar yang optimal di bidang keahlian dan pekerjaan yang ditekuni. Yang keempat, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang kelima, mampu menghasilkan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat pada masyarakat. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode DIA. Dia adalah singkatan dari delivery, yaitu saya menyampaikan materi di kelas sesuai dengan rancangan materi yang telah saya tulis di rencana pembelajaran semester. I adalah singkatan dari interaksi, yaitu saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui diskusi dari materi yang saya ajarkan di kelas, dan juga saya mendorong interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi pada tugas yang saya berikan, dan juga interaksi antara mahasiswa dengan sumber belajar melalui praktek langsung dengan perangkat pembelajaran yang tersedia dalam kelas. E adalah singkatan dari assessment, yaitu metode untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Untuk assessment, saya menggunakan kuis dan penugasan di akhir pembelajaran. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Dasar Bioteknologi dan Instrumentasi dengan judul materi Bioinformatika dalam Bioteknologi. Luaran dari materi kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep bioinformatika dan aplikasinya dalam bioteknologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini di mata kuliah Dasar Bioteknologi Instrumentasi kita akan belajar tentang penggunaan bioinformatika di dalam bioteknologi. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang bioteknologi lingkungan, ya, bagaimana kita mengolah sampah yang menjadi produk yang bermanfaat. Sekarang kita belajar tentang bagaimana software bioinformatika itu bisa kita gunakan untuk analisis dalam bioteknologi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah peristiwa di mana pesawat Air Asia yang itu dia jatuh dari penerbangan ke Surabaya, dari Surabaya ke Singapura. Oh, masih ingat ya? Masih ingat ke Singapura tahun 2014. Gara-gara pull down comment. Jadi setelah itu KNKT memeriksa gitu ya. Jadi kesalahannya karena pull down comment, perintah
pull down. Pull itu apa tuh? Tarik. Kalau push, dorong. Nah, karena si pilot sama co-pilot dalam kondisi udah panik, gitu ya. Perintah pull yang harusnya tarik malah didorong, gitu. Jadi yang karena kita misalnya masuk pintu kan, aturan tulisan pull sama push. Kita suka tuker nggak? Suka tuker nggak? Yang pull kita dorong, gitu. Yang push kita tarik. Kan suka kembali gitu ya. Kalau kita di pintu ada tulisan pull sama push. Dan mungkin orang Indonesia, kayak kalau orang asing kan udah paham ya. Nah mungkin kalau orang Indonesia udah panik juga gitu kan. Perintah pull malah push. Gitu. Akhirnya pesawat itu jatuh ke laut ya. Nah sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa mengidentifikasi jenazah yang sudah masuk ke laut, tenggelam gitu ya, bahwa mengenali, oh ini loh jenazah ini, atau mungkin potongan tubuhnya milik si fulan ya, penumpang Air Asia. Itu gimana caranya? Gimana? Sidik jari dari korban. Kalau ketemunya paha doang, nggak ada sidik jari, nggak ada jarinya, atau kepala doang gitu ya. Gimana? Ada rambut, oke. Okay. Terus gimana rambutnya diapain? Dipakai DNA-nya. Terus DNA-nya diapain? Dipakai DNA-nya terus di apa? Dicocokkan dengan pihak keluarga. Cocokkan dengan pihak keluarga. Tapi pihak keluarganya diambil DNA juga. Iya. Terus gimana caranya agar si DNA korban ketahuan nih dia punya dia sama dengan DNA keluarganya dengan PCR dari baik itu keluarganya maupun korbannya atau mungkin potongan tubuhnya, gitu ya. Terakhir juga kan sama, misalnya yang KMP dulu ya, itu kan tenggelam. Kalau misalnya dia nggak bawa identitas kan susah untuk mengenal. Nah, kalau sudah menari atau dimakan ikan hiu gitu kan, nggak ketahuan lagi itu jenazah punya siapa. Oke, kalau yang ini pernah mendengar kasusnya Aryo Piscina dengan Marian Tutun? Gimana ceritanya? Diakui siapa yang nggak diakui? Aryo-nya nggak diakui oleh anak oleh terus gimana caranya perjuangan si Aryo bahwa dia adalah anak biologis dari Marian Tutun? Tes DNA. Gimana caranya untuk tes DNA? Diviralin dulu kok. Oh, diviralin dulu. Biar rame baru tes DNA diperhatikan gitu ya. Tes DNA dari siapa? Dari keduanya kok. Dari keduanya. Terus dicocokkan mirip apa enggak? Gitu. Dan ternyata mirip sama. Apa yang sama ya? DNA-nya. DNA sama, dan ternyata benar Aryo itu anak Mario. Tes DNA. Oke, sekarang ini kelihatan nggak siklus? Bisa dilihat di video ini juga ya. Ada namanya gen P53. Gen P53 ini juga dikenal sebagai tumor suppressor gene. Kalau dari namanya tumor suppressor gene itu artinya apa? Dari namanya aja. Tumor suppressor gene. Dari namanya aja secara harfiah. Artinya apa? Tumor suppressor gene. Mencegah apa? Tumor, ya gen yang mensupres dan mencegah, menghambat perkembangan tumor. Kira-kira kenapa si P53 ini bisa menghambat perkembangan tumor? Sehingga dinamakan tumor suppressor gene. Dia punya apa? Anti apa? Anti tumor. Anti tumornya maksudnya gimana? Mengkopi tumornya. Mengkopi tumor DNA-nya. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kenapa si P53 ini disebut dengan tumor suppressor gene? Kalau siklus ini kelihatan nggak? Kelihatan. Dia ada di mana? Di sini ya. P53.
P53 dia mengaktifasi apa nih? Di bawahnya P53 apa? P21 kan kalau tandanya dia apa? Tandanya ke bawah itu berarti dia membantu ekspresi dari P21. P53 kalau gini dari dia membantu ekspresi P21. Kalau ke sampingnya apa? Ke sampingnya siklin D ya. Siklin D. Kalau kayak gini artinya menghambat. Terus ada siklusel kan? Iya. Ya ini siklusel. Oke, siklusel. Artinya kalau P53 terekspresi, dia akan membantu ekspresi P21. P21 akan menghambat siklin D. Siklin D terhambat, maka sikluselnya jalan atau berhenti? Berhenti. Ya, siklusel berhenti. Gitu. Nah, P53 ini berperan sebagai faktor transkripsi. Kira-kira apa tuh faktor transkripsi? Udah belajar lagi molekuler. Apa itu faktor transkripsi? Transkripsi itu apa? Pembacaan informasi genetik dari kanker itu apa? Jadi penyakit yang apa? Mematikan jantung. Apa ciri dari sel kanker? Bertumbuh terus. Kalau bertumbuh terus, berarti siklusnya sel kanker itu berhenti apa enggak? Enggak. Berjalan terus. Kira-kira apa penyebab sel kanker itu terus berkembang sehingga siklus sel itu nggak bisa berhenti? Apa penyebabnya kira-kira? Apa? Kerusakan pada sumsum. Kenapa pada sumsumnya? Apa itu jadi pada sumsumnya? Kerusakan pada apa kira-kira? P53-nya, P21-nya, siklinnya, pada mananya? P53-nya. Jadi P53 pada kebanyakan kasus kanker itu dia termutasi. Kalau dia termutasi, artinya dia nggak bisa menghasilkan protein yang berfungsi. Ya, kalau protein yang nggak berfungsi, dia nggak bisa nempel di sini nih. Ya, jadi karena dia folding itu apa? Lipatannya itu nggak bisa seperti normalnya, dia nggak bisa nempel di promotor, akhirnya P21 nggak bisa terekspresi. Ketika P21 nggak bisa terekspresi, maka siklin D nggak bisa dihambat. Siklin D nggak bisa dihambat, artinya siklusnya berjalan terus. Nah, gimana caranya kita bisa mengetahui mutasi terjadi pada P53 di kasus kanker? Dengan apa kira-kira? Dengan NCBI. Biasanya kalau tanda-tanda nanti dimasukin ke NCBI, bisa lihat ada mutasinya di urutan. Oke, sebelum masuk ke NCBI, apa yang kita lakukan pada sel kankernya, pada jaringan tumornya? Apa yang kita lakukan? Misalnya ada pasien, ya, dia sakit kanker, kita pengen tahu dia penyakit kankernya apakah gara-gara P53 itu mutasi apa enggak? Nah, gimana caranya? Nggak tahu. Kalau misalnya tadi ngambil contoh dari kasus jenazah Air Asia, kasus Aryo Pisuna dengan kasus pasien kanker, gimana kira-kira? Darahnya diambil. Apa ini? Terus dilihat ya sampai. Oke. DNA dari mana? DNA dari mana yang diambil? Orang yang Kanker dari jaringan kankernya atau dari jaringan normalnya? Normal? Kanker. Kanker. Kenapa diambil dari jaringan kanker bukan jaringan normal? Karena sel kankernya yang mau diperiksa. Oke, selain alasannya yang mau diperiksa, kalau P53 di jaringan normal, dia berfungsi apa? Enggak. Berfungsi. Makanya
Makanya selnya kan juga nggak berkembang terus kan, karena berfungsi. Kalau di sel kanker berfungsi apa enggak? Kemungkinan enggak, makanya kita mau cek. Kira diambil sel jaringan kankernya, ya di ekstraksi apa namanya, entah itu proteinnya atau nanti juga DNA-nya, ya dicek, baru di cek dengan NCBI. Jadi ada titik kesamaan nih. Ya diambil DNA-nya dari sampel, kemudian nanti di sequencing, diketahui sekuennya, baru dicek dengan database atau dicek dengan sekuen kembali bisa orang tuanya, bisa keluarganya, atau di database. Database itu ada namanya gene bank. Pernah dengar gene bank? Oke, gene bank. Gene bank ini ada 3. Apa aja? Dia merupakan konsorsium penyimpan DNA di seluruh dunia. Apa aja yang diketahui? Tadi sebutannya apa? Acak? NCBI 1. NCBI ada di mana? Negaranya? Eropa? Amerika, USA. NCBI di USA. Dua lagi apa? EBI. EBI ya. European Information. Information. Pokoknya dari Eropa kayak gitu. Eropa, oke, Eropa. Satu lagi? Empat, apa namanya? DDBG. Apa kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Database of the Oke. Baik, mereka satu konsorsium, ya, mereka saling sharing data, dan kita bisa mengakses semua data, gitu ya. Kalau tadi misalnya waktu zaman COVID kan kita sering PCR nih, ya. Kita pengen tahu ini jenis virus COVID apa, ya, varian apa, nah itu kita bisa ngecek tuh di Genbank, ini masuk varian apa. Mungkin sudah bermutasi. Kemarin kan ada kasus COVID lagi ya, dan kita nggak tahu tuh varian apa. Karena Nimbus itu baru lagi. Tahunya dari mana? Ya tadi dia cross check ke Genbank. Ada mutasi apa enggak gitu. Kalau dibandingkan dengan Omikron benar? Omikron. Gimana letak perbedaannya sehingga namanya baru jadi Nimbus gitu. Nah itu bisa dilihat diajarkan dengan Genbank, gitu ya. Oke, sekarang jam berapa? Sekarang jam 2 siang ya. 14.30 waktu Indonesia. Kalau di Amerika sekarang jam berapa? Setengah 3 pagi. Iya benar, setengah 12 jam. Di Eropa sekarang jam berapa? Kalau bedanya 8 jam lebih lambat. 8 jam lebih lambat. Di Eropa jam berapa? 6 pagi. Jam 6. 6.30 kali ya? 6.30. Di Jepang 2 jam lebih cepat. 16.30. Oke. Kalau jam 3.30 di Amerika sedang apa? Tidur. Sedang tidur. Eropa 6.30 sedang apa? Mulai beraktivitas. Mulai beraktivitas. 6.30 lagi ngapain orang Eropa? Olahraga? Bukannya masih tidur juga? Tergantung orang ya. Bangun tidur lah gitu ya. Bangun tidur. Atau bikin sarapan. Ya kan? Kalau di Jepang, ngapain 16.30? Udah persiapan balik ke rumah. Balik ke rumah, oke. Nah, kalau kita mau akses data, ini harus ada yang tepat. Kenapa? Karena semuanya lagi nggak dipakai. Orang Amerikanya lagi tidur, orang Eropanya baru bangun atau lagi sarapan, orang Jepangnya udah baru kerja. Bisa ada dengan cepat. Nah, kecuali ada waktu-waktu di mana misalnya kita pakai NCBI ini, tapi jam segitu Anda yang kerja, maka NCBI sudah diakses. Kita mau pakai DDBJ, tapi saat itu orang Jepang kerja, maka DDBJ lambat diakses. Jadi kita pakai mana browser Genbank yang bisa dipakai. Oke, bisa dipahami?
Oke, sekarang kita akan latihan, ya. Karena tadi dari kasus pesawat jatuh, kemudian tadi kasus Arifis Lina, sama tadi mutasi P53, kita akan belajar untuk mencari gen ya, di NCBI, karena di NCBI itu lagi pada tidur, jadi cepat diakses gitu ya di NCBI. Kita akan cari gen, kemudian nanti kita akan cari gen yang similar dengan gen tersebut ya, gen target kita. Nah ini saya sudah kasih cara kerjanya. Sama, tadi misalnya ada potongan jenazah, kita pengen tahu dia milik siapa. Nah, maka dia kan gen target. Pembandingnya dari mana? Pembandingnya dari keluarga. Ya, semua keluarga yang mengumpulkan data DNA-nya. Terus Arifis Lina diambil DNA-nya sebagai gen target. Pembandingnya mana? Mata Tugu, ya kan? COVID juga sama. COVID yang nimbus yang kita belum tahu sebelum diekstraksi DNA RNA-nya. Kita bandingkan untuk tahu jenisnya apa, variannya apa, dari mana? Dari dunia. Nah, sekarang kita mencari ya satu sekuen namanya gen pyrofosfat dependent fosfatase. Silakan masuk ke NCBI, betul kan ya? Udah masuk semua ke NCBI? Udah kan? NCBI udah masuk semua. Oke, sekarang klik cari gen PV alpha, pyrofosfat dependent fosfatase. Terus jangan nukleotid. Pilih nukleotid. Pilih nukleotid. Tidak. Nah ini nomor 1 yang ini Sakura Officinarum PV alpha dependent. Oke. Oke, udah benar, ini udah benar. Setelah di all database ditulis, tadi tulisannya apa? Aja? Di? Oh, saya. Pyrofosfat dependent fosfatase, dulu gitu ya. Sakura Officinarum terus PV alpha, subunit alpha, PV subunit alpha. CG ada 11. Oh, coba terlalu banyak. PV alpha, Sakura Officinarum. Oh langsung. Berapa? Boleh. Sakura Officinarum. Oke. Ada dua. Oke. Ya. Oke, pilih yang paling atas ya. Oke ya. Oke. Atas dengan sequence yang berbeda. Jadi kita pakai Sakura Officinarum, Saccharomyces spontaneum, Miscanthus floridulus, Sorghum bicolor, sama Zinnies. Kita pakai 5 sekuen dari 5 spesies yang berbeda. Coba. Ada notepad nggak di laptop di komputer sini? Ini kan ini. Ada kan? Saya. Ya. Kemudian copy paste di noda DNA bisa, di notepad ke program multiple alignment. Oke, misalnya di NCBI kalau nggak salah ya.
Tujuannya? Yang asterik Yang sama. asterik. Ada asterik sama. Misalnya ini AA semua kan? Iya. Kalau yang nggak ada asteriknya? Beda. Beda kan? Ada yang Oke. beda ini C. Jadi yang daerah konserv, daerah lestari itu yang ada asteriknya. Oh, Bapak ini nggak bisa karena namanya sama, Pak. Oh, ada yang sama. Maju dan Oke, Pak. Ngambilnya di mana? Terus jelasin berapa gesper, hitung tiganya apa, isi kontennya berapa, ada liquid apa enggak, ada primer, primer apa enggak gitu. Itu semuanya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau baca nasib Paimon Rasayaka. Saya mendapatkan Paimon di luar sini, yaitu saya mendapatkan 22 besar dengan 12 DC. Yang maksudnya 54% JC dengan tidak ada semua tulis tersebut. Itu sangat bagus. Lipit ya, bukan lipit. Terus self priming nggak? Self priming nggak? Nempel ujung 5 sama ujung 3-nya. Ujung 5-nya? Oh, C. C sama J? Oh, C sama AG ya. Oke nih. Walaupun di sini C sama G ini sebenarnya dia bisa nempel. Cuma karena C, AG mudah-mudahan nggak nempel gitu ya. Terus ngambilnya dari mana? Posisi ngambilnya? Keren deh. CCGA. Oke, CCGAA, CAT, GGT, CAT, CCT. DA, ini oke. Ini daerah konsep, udah benar. Udah benar. Di ya ketiga. Jira di yang kedua kan? Dua primary itu ada 21, di mana dia ada 6, dia ada 4. Terus masuk kelas dengan itu 47%, jadi 86%. Lalu ujung 5 aksennya itu ada C dan ujung 3 aksennya itu C. Kemudian frameworknya awal mereka dan zaman itu dia enggak framework karena ujung 5 aksennya ada GE dan ujung 3 aksennya ada C. Kemudian enggak ada dia begitu A-nya enggak D. Posisi ngambilnya di mana? Posisi bisa ini masih lagi. Yang mana? Yang kedua di PGC. Kan bawah juga sama kan? Kan itu konsepnya ada ini di mana tadi? Ini. PGC, Oke, ini udah benar. Oke, ini kan ya, dia ngambil di baris kedua, terus semuanya gantinya konsep. Akhirnya si primer ini bisa nempel di semua spesies yang bisa di sini. Kuliah kita udah selesai. Mana pengalamannya menggunakan alat informatif? Dengan informatif. Menyenangkan. Oke, buat saya pribadi informatif menyenangkan, menantang. Jadi biasa kita kerja bahasa dulu teman ya, wet lab, transaksi DNA, baru kita sequencing baru kita ambil informatif. Itu buat saya itu menarik. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lihat penelitian tentang bioinformatik. Ada 2 kakak kalian tuh, Azura sama satu lagi yang di Inggris, bukan dia tanah. Bukan, tentunya sudah menggunakan. Ya, 2 orang itu yang pernah belajar sedikit tentang bioinformatik. Jadi dan satu-satu. Itu menarik juga buat mereka. Baik, selalu di depan kita masih ada kuliah tentang bioetika dalam informatika. Kita cukupkan kuliah ini, kita membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena ini sekarang aku